Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di Semenep Pagi ini di Mutiara Pagi di 5 Oktober di hari Minggu tepatnya pendengar. Kita sudah bersama dengan Wakil Ketua LDNU Kabupaten Sumenep bersama Kiai Ahmad Maskur. Assalamualaikum Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Kiai? Alhamdulillah baik. Oke, dan pendengar semoga Anda juga di rumah yang mendengarkan RRI dalam keadaan sehat hari ini. Siaran Mutiara Pagi ini juga bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep. Kebetulan pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan bersyukur dan bersabar sebagai penghambaan. Nah, ini bagian-bagian dari tahapan hidup begitu ya Ustadz ya. Iya. Bersyukur, kemudian kita bersabar, kemudian kita insya Allah mendapatkan hadiah dari upaya kita itu. Nah ini yang menjadi obrolan, nanti Anda bisa bergabung ya di sesi tanya jawab di 3 jalur telepon kami 0328 665 396 662 317 atau di 08113345 101 setelah mukadimah dari Kiai Ahmad Maskur. Silakan Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar, pemirsa setia RRI Pro 2 Sumenep dalam acara atau tajuk Mutiara Pagi. Yang berbahagia, semoga kita semua dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk menambah amal, kemudian tercapai segala hajat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita ambil tema yang sederhana saja. Cuman itu adalah kunci daripada hidup kita semua. Bahwa ada 3 katalog di situ, yaitu ibadah, bersyukur, dan bersabar. Pertama, ibadah bahwa kita adalah bagian dari makhluk Allah. Atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku.
Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun, abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah. Dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah. Karena dia adalah Al-Khaliq. Begitu. Nah disitulah uh, kita dituntut untuk beribadah. Kemudian seakan-akan mungkin kita akan memiliki alam bawah sadar, masa kita tiap hari harus beribadah, padahal amalan-amalan kita setiap hari itu berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bertransaksi itu tidak bukanlah ibadah semua, itu mungkin yang ada di alam bawah sadar kita. Sebenarnya ibadah tidak sependek seperti itu karena semua hidup kita, lini hidup kita, baik itu berhubungan dengan orang lain, baik itu yang sifatnya duniawi, bisa itu kita niatkan untuk menjadi ibadah. Dari itu ada di dalam ibadah itu, ada ibadah yang murni, mahdoh, ada yang ibadah khairu mahdoh, yang tidak murni, yang tidak memang ada contoh, yang tidak ada contoh langsung dari Rasulullah. Kemudian ada macam-macam ibadah, ada ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan si pelakunya sendiri, itu dinamakan qasirah. Ada ibadah yang bersifat muta'adiyah, di mana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kita, kemudian dirasakan juga oleh orang lain. Nah, basis ibadah itu hanya dua. Pertama, bersabar dan bersyukur. Mengapa kita harus bersabar? Karena kita tidak bisa mutlak bebas. Kita tidak mutlak ingin dan menyesuaikan dengan keinginan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kita harus ada nih dua nilai itu. Dan tak satu pun apa yang kita capai dari popularitas, dari kesuksesan materi, kesuksesan di bidang pangkat ataupun popularitas, karir, tak satu pun dari kesuksesan itu melainkan kita menampakkan kita sebagai abdun dhaif, hamba yang sangat lemah, di mana seseorang tidak mungkin merealisasikan semua kesuksesan itu dengan dirinya sendiri. Kita harus ada orang lain di sana. Kita harus banyak berterima kasih pada bagian-bagian yang menjadi pelengkap kebahagiaan kita. Bagian-bagian yang menjadi ketercapaian daripada cita-cita kita. Jadi kemudian muncullah juga hadis dari Rasulullah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak berpandai diri untuk berterima kasih kepada sesama, maka sangat sulit dia berterima kasih kepada Allah. Mengapa? Karena kepada yang tampak saja dia tidak mampu untuk berterima kasih dan membalas budi, apalagi kepada sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak tampak. Nah, sulit untuk kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kepada yang tampak saja, kita tidak mengakuinya. Jadi, bersabar itu adalah, pada intinya definisinya adalah habsun nafsi alal makari. Menahan diri terhadap sesuatu yang tidak kita sukai, terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan, begitu. Nah, sesuatu yang tidak kita inginkan ini kan berarti keterbatasan kita sebagai hamba. Kalau memang apa yang kita inginkan semuanya bisa tercapai, ya pasti tidak akan ada nilai sabar di dunia ini. Kalau semuanya kesuksesan itu kita raih dengan jerih payah kita sendiri atau memang dengan keringat kita sendiri, buat apa kita berterima kasih kepada orang lain? Nah, disitulah kita memaknai bahwa sabar dan syukur adalah kunci dari ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu bagian dari berbasis sabar. Tidak mungkin orang, ya kecuali para nabi, ya para ambiya, para rasul dan aulia, di mana ibadah mereka bisa yazidu wala yanqus, itu para ambiya. Dia selalu bertambah imannya, grafiknya, dan tidak pernah turun. Mungkin ibadah menurut para ambiya dan rasul itu menjadi hal yang sangat terindah.
Tapi bagi kita, kita harus sabar. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu itu salat. Dan Allah paham, bersabarlah kalian dalam melakukan salat itu. La nas'aluka rizqa. Saya itu tidak minta uang ke kalian itu. Nahnu narzukuk. Saya yang akan memberi rizki kepada kata Allah. Jadi selama kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, selama kita sholat, maka Allah menjamin rizki kita. Jadi rizki sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang kita kejar. Karena banyak kita mengejar rizki, ternyata dia tidak pernah merasakan rizki itu sendiri. Sampai kerja, jaga toko, keluar ke Jakarta, dia tetap nggak sholat misalkan, naudzubillah. Maka sejauh itu pula dia akan sulit merasakan nikmatnya dan manisnya sebuah apa nikmat itu sendiri. Mungkin prolog ini pertama mukadimah dari saya bahwa memang ibadah harus berbasis sabar dan Baik, bersyukur. Gitu, Mbak Luz, Mbak, baik. Mbak, ya, Saya Gita, ya, Pak. Mbak Sagita, lupa. Ya, baik. Terima kasih dan pendengar Anda bisa bergabung di tiga jalur telepon kami ya. Di 081133451001 SMS dan WhatsApp atau 0328665396 662317. Jangan lupa sertakan kode area 0328. Tadi dijelaskan sudah oleh Kiai Maskur ya. iya, Kalau kita manusia itu punya keterbatasan. Nah, inilah ya, yang menjadi pengingat kita untuk selalu bersabar begitu, kayak ya. ya. Oke, ini ada yang bergabung di seluler kami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Dengan Atep, Mbak Gita. Bapak Asep di Sumeneb ya, Pak Asep ya. Iya, Baik, silakan Pak Asep pertanyaannya. begini. Orang yang tidak sholat genap 5 waktu, Hmm, apakah tidak dinamakan beribadah? Soalnya banyak orang sholat itu banyak yang bolong-bolong gitu. hmm, hmm. Tidak genap 5 waktu gitu. Tolong diperjelaskan. Baik. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Kiai, bisa langsung dijawab dari Pak Jadi Asep. begitu, sebenarnya sholat yang 5 waktu itu untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sebenarnya tidak diwajibkan 5 waktu dulu. Ada Nabi Isa hanya waktu ini saja, satu waktu saja. Nabi Musa satu waktu saja, begitu. Cuma yang 5 waktu itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Itu pertama. Kemudian awal-awal diwajibkan sholat itu ada yang berkata para ulama itu ada pagi dan sore saja. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian diwajibkan sholat itu 50 waktu dan diberi keringanan kompensasi oleh Allah sehingga yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu namun tidak mengurangi pahalanya karena setiap kebaikan kullu hasanatin bi asrati amsalihha, setiap satu kebaikan akan dibalas 10. Jadi 5 waktu itu adalah khamsus salawatin katabahunallah, ada juga di dalam ayat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya tidak boleh kita melakukan sholat itu hanya 1 atau 2 waktu saja. 5 waktu itu sudah menjadi maklum fiddin bidarurah. Artinya sebuah rukun Islam yang memang harus kita tegakkan 5 waktu itu. Bahkan ada yang di sana ada hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang memancangkan tiang itu, maka ia sama dengan memancangkan agama itu sendiri.
wa man hadamaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang merobohkan tiang itu sama dengan merobohkan agama. Jadi jelas 5 waktu itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, dan dilihat langsung oleh para sahabat. Terus Rasulullah dalam ini memakai 2 media, yaitu qaulan wa fi'lan, ucapan dan praktek, di mana Rasulullah mengimami para sahabat, dan sahabat tahu semua melihat tata caranya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Jadi salat itu sudah selain menjadi rukun, diskursus rukun Islam pertama, kemudian dicontohkan langsung oleh Rasulullah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dipujinya dan pahalanya orang-orang yang melakukan sholat, dan ancaman-ancaman terhadap orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada satu ancaman di dalam hadis, man taraka salata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat saja dengan kesengajaan, kutiba ismuhu ala babin nar, maka ia sudah punya satu tiket untuk masuk neraka. Namanya telah ditulis di pintu neraka. Jadi jelas sholat itu adalah rukun daripada Islam. Tak satu pun boleh meninggalkannya kecuali dia sudah tidak berakal atau mungkin ketiduran, gila, dan lain sebagainya. Selama kita masih punya akal, di sana itu pula, di saat itu pula kita wajib melakukan sholat walaupun dengan isyarat mata, walaupun kita tidak mampu untuk berwudu, menghormati waktunya. Kenapa? Itu merupakan rukun daripada Islam. Jadi keliru kalau sholat itu satu saja atau 2 waktu saja. Itu 5 waktu dan memiliki waktu yang ditentukan. Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya kalau kita selain beribadah ya, umat muslim ya, Yai, kita melaksanakan perintah Allah dalam sholat ini juga bentuk kesabaran Iya. kita begitu ya. Iya. Memang di dalam ibadah itu semuanya berbasis kesabaran. Hanya kata para ulama itu hanya satu yang memang berbasis sesuatu yang digandrungi oleh kita. Karena di dalam kaidah usul fiqh itu kullu amrin marghubin fihi indal ma'mur yusrafu amruhu ilan nadbih. Jadi setiap perintah, di mana perintah itu memang digandrungi oleh orang yang diperintah, memang disukai walaupun tidak diperintah, kemudian diperintah oleh syariat, maka perintah itu diterapkannya bukan untuk hukum wajib, tapi hukum sunnah. Karena memang orang walaupun tidak diperintah pada perkara itu memang sudah suka. Contohnya perintah tentang menikah, berkeluarga, itu semuanya kan kebutuhan biologis. Satu-satunya ibadah yang anggaplah tidak berbasis kesabaran atau tidak berbasis menahan hawa nafsu itu kan, Mbak. Cuman kalau benar, jalannya benar itu jadi ibadah. Tidak usah sampai menyentuh, tersenyum saja pada istri sudah ibadah terus. Makanya orang yang jomblo itu ibadahnya lebih sedikit daripada nilai ibadahnya orang yang berkeluarga. Karena orang berkeluarga itu sudah tidurnya saja, pikirannya saja itu sudah fokus pada mencari nafkah, itu sudah bentuk ibadah. Jadi besar sekali itu anunya ibadah itu, cakupannya ibadah. Jadi intinya sebenarnya ibadah itu berbasis kesabaran. Tidak ada orang suka, sulitlah orang suka untuk beribadah, semuanya harus sabar. Sholat 5 waktu, puasa, semuanya harus sabar. Ya. Baik. Di 665 396 kita menerima penelpon lagi. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Cipto Bandian. Baik Pak Cipto, silakan pertanyaannya. Mau bertanya, bagaimana kalau saya ya mau mengganti mengkoda
yang nonggak, yang dulu-dulunya mungkin lupa gimana, masih tidak ingat sembahyang. Dan saya mengkata beberapa kali saja terus sehari dapat bolehkah nih Pak Kiai? Baik. Banyak-banyaknya ya. Bukan satu kali, dua kali, maksudnya gantinya katanya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang berlanjut wabarakatuh. terkait dengan part ibadah sholat nih. Oke. Iya, tidak apa-apa itu Pak Yupto. Kalau memang Pak Yupto meyakini dulu tidak melakukan sholat, itu tidak apa-apa. Misalkan mau menggantinya setiap sholat duhur sambil kodok setelah ada melakukan sholat duhur sendiri waktunya dan menggantinya lain sholat lagi. Kalau memang Bapak Yupto itu meyakini dulu meninggalkan sholat. Ya, nggak apa-apa. Baik. Terjawab sudah dari Pak Cipto. Silakan. Nampaknya ada yang bergabung kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Supriyadi Mbak Gita Ayu di BRJ. Pak Supriyadi di Bereci Sumeneb. Silakan kita bersama Kiai Maskur. Ada yang ditanyakan? Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Saya ingin tanya sebentar. Katanya kalau orang sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu digolongkan orang munafik gitu Pak Kiai. Terus yang saya tanyakan, setelah tua itu menjalankan sholat Jumat. Terus yang dari dulu itu gimana Pak Kiai? Apakah bisa dimaafkan untuk sholat tersebut? Baik. Katanya sholat itu tidak boleh melanggar. Terus dan siapapun laki-laki tidak sholat kita itu katanya digolongkan jadi munafik gitu Pak Kiai. Saya minta penjelasan yang lebih detail Pak Kiai. Baik. Untuk Mbak Gita bersama Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi. Silakan dijawab Kiai. Ya, apa yang ditinggalkan dari sholat itu wajib diganti. Itu namanya faidatun. Sholat yang terlalaikan. Maka wajib diganti. Itu pun selama kita ingat. Harus diganti. Memang, kalau memang ya dia meninggalkan sholat Jumat, ya gantinya bukan sholat Jumat. Mengganti dengan sholat zuhur. Begitu. Tentang ampunan Allah, semua dapat diampuni oleh Allah. Kecuali kemusyrikan, kemurtadan. Semua dapat diampuni. Selama kita masih mau untuk merasa menyesal dan ingin menghentikan apa perbuatan kemaksiatan kita dan kembali kepada Allah, di saat itu pula rahmat Allah akan turun dan diampuni. Jangan kecil hati kalau masalah diampuni, dengan syarat kita memang benar-benar ingin bertobat kembali kepada Allah, menyesal akan perbuatan maksiatnya atau kesalahannya, kemudian berniat bertekad tidak mengulangi lagi, tetap akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, sholat yang ditinggalkan, dilalaikan, itu wajib diganti. Kalau tertinggalkan karena tidak ingat, kapan kita ingat, wajib diganti. Begitu. Oke, kita masih banyak, kurang lebih 10 menit lagi ya untuk Anda yang masih bergabung. Masih ada waktu di 6653966 6623117 kode area 0328 atau 081133455101. Tadi kita membahas banyak mengenai sholat ya, kayak ya. Ya. Semua pendengar tadi bertanya perihal sholat dan
Semoga apa yang sudah disampaikan dan dijawab oleh Kiai ini menambah semangat ya para pendengar untuk beribadah begitu ya. Sesuai dengan topik kita, pendengar bersyukur dan bersabar. Tadi Ustadz mengatakan bahwa memang sabar itu adalah salah satu kunci begitu ya, Ustadz ya. Iya. Kemudian kita ketika mendapatkan manfaat dari sabar itu kita bisa bersyukur gitu ya kayak ya. Kalau ternyata memang batasan-batasan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kepada ego kita, bagaimana kita bertindak, ini ternyata memang menghasilkan hal yang luar biasa begitu. Akhirnya kita mendapatkan pencerahan, oh ini nih gitu. Kenapa agama itu benar? Kenapa agama menyuruh kita begini dan begitu gitu. Itu di posisi bersyukur begitu ya Ustadz ya. Namun ketika misalnya kita mendapatkan cobaan tuh ya Ustadz, kita mendapatkan cobaan yang mungkin paling berat di hidup kita, di titik hidup kita. Kemudian kita rasanya pasti campur aduk begitu. Ini kalau bicara sabar pun itu sepertinya susah sekali begitu Ustaz. Mungkin adakah apa istilahnya? Adakah cara gitu ya? Bagaimana kita bisa memanage pikiran kita, memanage hati kita supaya kita sabar dan ikhlas atas cobaan-cobaan yang Allah berikan di part-part hidup kita tuh Ustaz. Seperti apa? Ya, sebenarnya kan memang sabar itu ada pada 3 dimensi. Sabar ketika melakukan taat atau perintah. Sabar ketika melakukan taat atau perintah. Kedua, sabar ketika kita menjauhi larangan atau menjauhi maksiat. Itu sabar juga. Ketiga, sabar ketika kita mendapat musibah. Kesemuanya ini pada intinya, pada intisarinya, menunjukkan kehambaan kita yang seperti saya katakan tadi, keterbatasan. Jadi keterbatasan. Kuncinya bagaimana kita akan bisa merasa sabar. Kita kembalikan bahwa kita adalah makhluk yang memang tidak usah sampai untuk nasib dan takdir. Untuk keseharian kita adalah makhluk yang tidak bisa sebebas-bebas kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Di sana ada norma masyarakat. Ada sebuah kesepakatan yang terjalin tanpa hasil daripada musyawarah, tidak. Tapi itu sudah terbangun dengan sendirinya. Itu yang dikatakan sebuah normatif di dalam ilmu sosiologi itu. Jadi misalnya pada orang itu lahir, maka kita melihat anak bayi itu, orang yang dapat musibah atas tele itu sudah terbangun itu. Bahkan sekarang ada sebuah tradisi omroan itu disambangi gitu juga. Bukan hanya orang haji. Jadi ada sebuah kita tidak bisa sebebas-bebas kita itu sebenarnya. Nah, apalagi kita kepada Allah. Kita hidup bersama itu sudah jangan seenak utile gitu katanya orang Jawa. Kita harus tahu diri, tahu orang lain, dan tahu kondisi. Dan itu menurut saya adalah bagian daripada ibadah itu juga. Jadi kita ketika ditimpa musibah, siapa yang ingin musibah di dunia ini? Semuanya kan tidak ingin. Kecuali orang aulia, mungkin ada yang berkata sehari kalau tidak ada musibah, dia menangis. Kenapa? Karena musibah adalah sapaan rindu Allah pada hambanya. Idza ahabballahu abdan ittalahu. Itu dalam hadis. Liyasma'a tadarru'ah, itu orang-orang sufi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Tujuannya apa? Saya rindu
dia berdoa kepadaku, kata Allah. Mungkin itu adalah bagian yang memotivasi orang-orang yang dekat kepada Allah ketika dia mendapat musibah. Justru dia merasa bahagia karena dia merasa tidak disepelekan oleh Allah. Dia masih diingat oleh Allah. Itu nilainya. Tapi untuk kita, kata guru-guru kita, ya, jangan, ya, kalau masih hati kita belum kuat, jangan meniru mereka, jangan mengharap seperti mereka, tapi kita harapkan kepada Allah, innana abidul intina. Kita hanyalah hamba yang ingin mendapat nikmat dari Allah. La abidul imtihan, bukanlah hamba yang hanya menerima ujian. Faida, kalau diuji kita itu fala tamtahinna bima la ta'lamun. Janganlah kami diuji Allah, ya Allah, dengan ujian di luar dari kapasitas kemampuan. Begitu. Itu kita yang reguler lah, yang kelas konvensional. Iya. Baik, ini belum kelas profesional ya. Belum. Itu termasuk juga doa-doa yang kita panjatkan, namun belum Allah kabulkan gitu ya. Itu Monggo. Kita juga diuji kesabaran, tapi ketika kita mendapatkan jawaban bahwa bentuk doa itu akan bertransformasi dari bentuk lain yang lebih baik gitu, itu terasa menenangkan sekali begitu kayaknya. Jadi kita tambah banter doanya walaupun maksudnya itu jadi hal yang lebih baik. Misalnya kita pengen uang 1 miliar gitu, ternyata Allah berkehendak ya. uangnya 50 miliar gitu ya. Oh iya. Cuman ya. waktunya agak Begitu. lama nih. Nah, itu kita harus bersabar ya. tuh. Jadi itu kita itu harus benar-benar memahami, harus benar-benar meresapi bahwa apa yang diberikan oleh Allah, baik, enak, atau enggak enak, atau tidak baik, menurut kita, itu adalah hal yang terbaik sebenarnya menurut kita sendiri. Karena kita tidak tahu hal yang baik menurut kita. Ada sesuatu yang mungkin menurut nafsu dan perasaan kita atau keinginan kita itu baik. Tapi sebenarnya itu adalah tersirat di sana sebuah keburukan bagi kita. Ada seperti itu. Jadi selama kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan seperti ini, apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu kita harus meresapinya bahwa itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Karena secara akidah, ketika kita berdoa kepada Allah, dan Allah harus mengabulkan doa kita, maka kita sudah menjadi Tuhan. Bahwa kita sudah mau naik level jadi Tuhan juga. Jadi innallah dhamin lakal ijabah fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Sesungguhnya Allah itu menjamin doa kita terkabul dalam waktu yang Ia kehendaki, bukan dalam waktu yang kita kehendaki. Sama seperti katanya Syekh Mutawalla Sya'rawi, sama seperti anak kecil. Anak kecil itu suka HP, misalkan, suka benda tajam misalkan. Ketika diambil oleh orang tuanya, otomatis kan mindset masih anak kecil. Itu kan akan merasa, aduh, kok jahat gitu orang tua ya. Kok orang tua itu nggak tahu bahwa saya senang pada mainan itu. Sedangkan orang tua mindsetnya sudah beda juga. Wah, itu berbahaya bagi anak kecil itu. Tapi dia tidak paham bahwa itu yang berbahaya sebenarnya. Sama dengan posisinya seperti ini. Jadi seandainya orang tua, maka Allah itu orang tua kita. Secara sikap. Bagaimana ingin melindungi kita dari mara bahaya, bagaimana agar benar-benar kita mempunyai hidup yang bahagia, bermanfaat, dan masa depan yang baik. Itu sebenarnya. Kemudian kita tidak memahami hikmah yang tersirat di situ, kemudian kadang-kadang kita merasa, oh kok begitu ya Allah pada kita. Padahal seandainya oleh Allah diberitahu apa hikmah yang tersirat, maka niscaya kita akan benar-benar menerimanya
bahkan tidak akan mau seandainya harapan kita itu, cita-cita itu kita dapatkan sekarang. Mungkin begitu. Baik. Intinya memang kita harus berhusnuudzon ya, Ustaz ya. Ya, husnuudzon itu wajib kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita tidak cocok begitu ya, menerima misalnya hal itu kurang baik, kita tetap bersabar dan akhirnya kita bersyukur gitu ya. Kalau memang ternyata apa yang Allah berikan ini selalu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Cuma ada hikmah yang tersirat, yang belum kita ketahui, ada yang memang tersurat, yang dijelaskan oleh Allah. Misalkan di dalam ibadah, sumu, tasihu, itu hikmah. Berpuasalah, maka kalian akan sehat, misalkan. Tapi jangan ke sana arah kita untuk ibadah. Karena niat itu pertama, kalau kita sholat untuk sehat, ya kita diberi sehat oleh Allah. Tapi pahalanya nggak dapat nantinya. Baik. Dan kita sudah di penghujung waktu, Ustadz Maskur. Tapi apa yang disampaikan insya Allah bikin semangat hari ini untuk lebih giat lagi beribadah, lebih getol lagi berdoa. Karena tidak mungkin apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah ini tidak mungkin sia-sia. Ya, insya Allah. Ya, tidak mungkin. Baik, terima kasih Kiai Ahmad Maskur. Ya, sama-sama Mbak Sagita. Insya Allah apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi Ustadz Maskur. Amin. Kiai Maskur, amin. Allahumma amin, insya Allah. Dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam waktu yang lain di Mutiara Pagi yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kiai bersama keluarga, selamat berlibur, selamat berhari Minggu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan bersama RRI. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.